Perang Dunia Kedua dimulai pada tahun 1939 ketika Hitler menginvasi Polandia, memicu Inggris dan Perancis menyatakan perang terhadap Jerman. Dalam waktu singkat, Jerman menguasai sebagian besar Eropa menggunakan taktik Blitzkrieg, sementara Inggris bertahan sendirian. Pada tahun 1941, Hitler memperluas perang dengan menyerang Uni Soviet, sebuah keputusan yang akhirnya menjadi bumerang. Di Asia, Jepang menyerang Pearl Harbor pada bulan Desember 1941, menarik Amerika Serikat ke dalam perang. Jepang kemudian menduduki banyak wilayah di Asia Tenggara dan Pasifik. Pertempuran Stalingrad 1942 sampai 1943 menjadi titik balik di depan timur. Sementara kemenangan Amerika di Midway menghentikan ekspansi Jepang di Pasifik. Pendaratan Normandia di D pada Juni 1944 membuka Front Barat melawan Jerman. Berlin akhirnya jatuh pada bulan April 1945, diikuti bunuh diri Hitler dan menyerahkan Jerman pada Mei 1945. Perang di Pasifik berakhir setelah Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, memaksa Jepang menyerah pada September 1945. Perang ini menyebabkan sekitar 70-85 juta orang, termasuk 6 juta Yahudi dalam Holocaust. Dampaknya termasuk terbentuknya PBB, awal Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, serta gelombang dekolonisasi yang mengubah peta dunia secara permanen. Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua dimulai setelah restorasi Meiji pada 1868 yang mengubah Jepang menjadi kekuatan industri dan militer modern. Keterbatasan sumber daya alam mendorong kebijakan ekspansionis yang semakin didukung oleh pengaruh militer dalam politik. Jepang pertama kali menginvasi Manchuria pada 1931 dan mendirikan negara boneka Manchukuo, langkah yang memicu kecaman internasional dan menyebabkan Jepang keluar dari Liga Bangsa-Bangsa pada 1933. Tegangan dengan Tiongkok meningkat hingga pecahnya Perang Tiongkok-Jepang kedua pada Juli 1937 yang ditandai dengan kekejaman seperti pemerkosaan Nanking. Ketika Perang Dunia Kedua meletus di Eropa, Jepang melihat peluang untuk memperluas pengaruhnya dan menandatangani Fakta Tiga Pihak dengan Jerman dan Italia pada 1940. Berusaha membebaskan Asia dari kolonialisme Barat, meskipun ada praktiknya menjadi sistem eksploitasi. Setelah menguasai Indochina pada 1941, Jepang memicu embargo minyak oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Menghadapi embargo ini, Jepang merencanakan serangan mendadak ke Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 yang menghancurkan sebagian besar armada Pasifik Amerika Serikat. Serangan ini menandai keterlibatan resmi Jepang dalam Perang Dunia Kedua dan memulai kampanye kilat di Asia Tenggara. Meskipun Jepang berhasil mengamankan banyak wilayah dalam waktu singkat, mereka juga melakukan kekejaman brutal terhadap penduduk sipil. Namun, setelah kekalahan di Midway pada 1942 dan serangan balik oleh sekutu, posisi Jepang semakin melemah. Akhirnya, setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat, menandai berakhirnya keterlibatan mereka dalam perang. Pendudukan Jepang di Hindia Belanda atau di Indonesia. Jepang menduduki Indonesia pada Maret 1942 setelah mengalahkan Belanda. Pendudukan dibagi menjadi 3 wilayah administratif, yaitu Jawa, Madura,
Sumatera, dan Indonesia Timur. Jepang mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dan pembentukan organisasi seperti PETA, namun juga menerapkan kerja paksa, romusa, dan wajib setor padi. Pendudukan ini menyebabkan kelaparan dan penderitaan ekonomi, tetapi juga memperkuat nasionalisme dan memberikan pelatihan militer yang menjadi dasar tentara nasional. Kekosongan kekuasaan setelah kekalahan Jepang menciptakan momentum bagi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, mengakhiri kolonialisme Belanda yang telah berlangsung selama 3,5 abad. Pendudukan Jepang di Malaysia dan Singapura dimulai pada Februari 1942. Singapura ini diubah namanya menjadi Sonantu dan menjadi markas tentara selatan. Pendudukan ini ditandai dengan kekejaman etnis Tionghoa dalam operasi Sok Sing yang menewaskan sekitar 50.000 orang. Ekonomi hancur dengan inflasi parah akibat mata uang, duit pisang. Meskipun traumatis, penduduk ini menghancurkan mitos kekuatan Inggris yang tak terkalahkan dan membangkitkan semangat nasionalisme Melayu. Pasca perang, pengalaman ini menjadi landasan bagi gerakan kemerdekaan Malaysia dan pentingnya keharmonisan antar etnis dalam pembentukan negara baru. Jepang menduduki Filipina pada Desember 1941 dan mendirikan pemerintahan mereka pada 1943. Pendudukan menghadapi perlawanan yang kuat dari USA, FFE, dan Balahap. Kekejaman seperti Depat Bataan dan penghancuran Manila menjadi luka kolektif bangsa Filipina. Dengan sekitar 1 juta warga tewas selama pendudukan, pengalaman ini memperkuat aliansi Filipina-Amerika pasca perang dan mempengaruhi perkembangan politik, termasuk bertransformasinya Balahap menjadi gerakan komunis yang berkepanjangan. Berbeda dengan negara lain, Filipina sudah memiliki jadwal kemerdekaan dari Amerika sebelum perang, yang tertunda karena pendudukan. Yang selanjutnya yaitu Thailand. Thailand tidak sepenuhnya diduduki, tetapi menjalin aliansi dengan Jepang setelah invasi singkat pada Desember 1941. Pemerintah Pid Marshal Pibun juga bekerja sama dengan Jepang dan bahkan mendapatkan wilayah dari Malaya dan Burma. Meskipun lebih baik dari negara tetangga, Thailand juga mengalami inflasi dan masalah ekonomi. Secara politik, terjadi perpecahan antara elit pro-Jepang dan gerakan Seritai yang diam-diam mendukung sekutu. Strategi diplomatik ini memungkinkan Thailand mempertahankan kedaulatannya dan menghindari status negara kalah pasca perang, meskipun harus mengembalikan wilayah yang didapatkannya. Kemudian Myanmar atau Burma. Jepang menduduki Burma pada Mei 1942 dan membentuk Tentara Kemerdekaan Burma di bawah Aung San. Dan pada 1943 Burma dinyatakan merdeka sebagai negara boneka. Pembangunan jalan kereta api maut Burma Thailand menelan sekitar 100.000 korban. Pendudukan memperparah ketegangan etnis antar Burma dan minoritas seperti Karen. Pada 1944, Aung San berbalik melawan Jepang dan bergabung dengan sekutu. Pengalaman ini menjadi landasan bagi kemerdekaan Burma pada 1948, namun juga menanamkan benih konflik etnis yang berkelanjut hingga dekade-dekade berikutnya. Jepang hadir di Indochina sejak 1940 melalui perjanjian dengan Prancis Vichy, tetapi baru mengambil alih sepenuhnya pada Maret 1945. Kebijakan Jepang menyebabkan kelaparan besar 1944 sampai dengan 1945 di Vietnam Utara yang menewaskan sekitar 1 atau 2 juta orang. Pergulingan administrasi Prancis menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan Ho Chi Minh untuk revolusi Agustus 1945. Meskipun Prancis kembali, momentum kemerdekaan telah tercipta, memicu Perang Indo-Cina pertama kemudian Perang Vietnam yang membentuk sejarah kawasan selama dekade berikutnya. Brunei sebagai bagian dari Borneo Utara yang dikuasai Inggris, Brunei jatuh ke tangan Jepang pada Januari 1942. Pendudukan Jepang di Brunei
menyebabkan kesulitan ekonomi dan menderita bagi penduduk lokal. Sultan Ahmad Tajuddin tetap menjadi kepala negara nominal, tetapi kekuasaan sebenarnya berada di tangan militer Jepang. Jepang juga mengeksploitasi minyak Brunei untuk mendukung perang mereka. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II pada tahun 1945 menandai berakhirnya pendudukan Jepang di Asia Tenggara yang berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945. Pendudukan ini dimulai setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor dan invasi ke wilayah-wilayah yang dikuasai kekuatan kolonial barat seperti Inggris, Belanda, dan Perancis. Jepang berambisi membangun persemakmuran Asia Timur Raya dengan Asia Tenggara sebagai sumber daya alam penting untuk mendukung upaya mereka. Pada 15 Agustus 1945, setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan tanpa syarat kepada sekutu, yang diikuti oleh upacara resmi penyerahan pada 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri. Penyerahan ini menandai akhir dari Perang Dunia II dan mengakhiri pendudukan Jepang. Pasca penyerahan, pasukan sekutu memasuki wilayah Asia Tenggara untuk melucuti senjata pasukan Jepang dan membebaskan para tahanan.